Jadi sesuai schedule hari ini saya cabut jahitan yang schedule hari ini. Jahitan ini akibat peristiwa yang terjadi di hari Senin tanggal 17 Oktober 2020 di Mako Cafe 18.30 kejadiannya. Jadi sebetulnya kejadian itu sederhana sebetulnya. Kita mediasi karena programnya Pak Kapolri jelas restoratif justice. Restoratif justice maksudnya itu apa? Segala permasalahan kalau bisa didamaikan, tidak perlu ada upaya hukum pidana. Jadi itu bisa dilakukan siapapun masyarakat boleh melakukan itu. Nah, terlebih persoalan tanah ini udah banyak mafia tanahnya. Betul, mafia tanah ini bermain di lingkungan mana saja. Pak Menteri ATR ada bilang 5 pemain mafia tanah, oknum mafia tanah ya. Di BPN ada oknum, di pengacara ada oknum, di notaris ada oknum, di camat dan lurah juga ada oknum. Nah, kita bekerja di bidang yang memang berurusan sama pertanahan. Jadi saat seseorang menyampaikan dia punya SK penerbitan hak, aturan yang berlaku di ATR BPN hanya 6 bulan setelah SK terima, jadi itu sertifikat. Kalau sudah jadi sertifikat, itu sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 97, kepemilikan yang sah adalah sertifikat. Tapi kalau dia mempersalahkan pemerintah dalam hal ini setelah dia mendapatkan SK penerbitan hak di tahun 2016 atau 2017 dan ternyata sertifikat nggak jadi, 6 tahun dia bilang ini saya dipersulit sama pemerintah. Loh, nggak bisa. Kamu yang mempersulit diri. Mungkin saja saat kamu mengajukan itu tidak menarik salah satu ahli waris. Saya sampaikan, Bang, mohon maaf, kalau abang dalam pengurusan sertifikat tidak menarik ahli waris, karena dalam sertifikat itu ada namanya riwayat dari mana. Putusan pengadilan itu hanya petunjuk, bukan bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan yang sah ya pemerintah, bukan pengadilan. Kementerian ATR, tapi saat dia mempersalahkan bahwa persoalan ini karena dipersulit oleh DJKN dan Kemenkyu, saya anggota masyarakat tidak terima. Kenapa? Karena Pak Jokowi punya program sebelum 2024 ini permasalahan tanah harus selesai. Di mana? Bukan di ujung-ujung Sabang sampai Merauke, tapi di ibu kota juga ada permasalahan tanah. Nah, masyarakat yang tahu, yang sesuai kerjanya di bidang itu. Saya di properti, saudara saya ini di law firm, ini juga di lawyer, dan lawyer ada. Tapi saat mereka berkoordinasi sama saya verifikasi. Coba saudara Fidel verifikasi betul bahwa data yang kita punya berlaku. Data ini adanya di mana? Di arsip apa? Arsip nasional. Nah, itu negara yang punya, pemerintah yang punya. Bukan di tempat fotokopi, tapi betul negara menyediakan lembaga namanya arsip, lembaga arsip. Di situ dimungkinkan semua masyarakat bisa mencari datanya. Nah, saat data itu kita bergunakan untuk bekerja, bagaimana seseorang yang, ayo kita adu data bukan adu pukul. Kalau adu pukul siapa yang pegang? Kan keliru konotasi yang terjadi saat ini. Tapi saat kita masyarakat yang sekarang bekerja di bidang ini, di bidang jasa, ada yang tukang listrik, ada yang tukang batu, ada yang tukang semen dan segala macam yang saya libatkan dalam usaha ini, gitu. Ternyata ada indikasi keberpihakan dari oknum. Oknum siapa? Saya tidak panggil polisi, tapi ada oknum yang menghadirkan polisi. Kalau memang itu baik adanya, tidak ada orang yang berani pukul orang di depan polisi. Tidak ada. Di Republik ini orang tidak boleh pukul orang di depan polisi. Tapi kalau mau baku pukul, kita ini orang Ambon sudah dari lahir juga baku pukul. Itu keliru. Tapi saat seseorang merasa dia bisa memanggil oknum-oknum ini untuk membackingi, membentengi, ya kita lihat. Ada kok tempat-tempat di propam berpihak nggak? Siapa yang panggil? Saat saya ditanya, Pak Budi panggil polisi, ya? Berarti siapa? Tersangka. Boleh tanya sama tersangka. Karena saya mediasi damai. Saya datang, ada Pak RW, ada si tersangka, saya bicara baik-baik, tapi saat dia bicara 1 kali 24 jam, kalau Bang Budi
bisa buktikan surat-surat yang Bang Budi bawa, baik dengan perponik ataupun itu on di kelurahan, saya angkat kaki dari sini. Itu ada saksinya semua. Dan saya siap membuktikan keterangannya. Dia itu tak kabur. Makanya saya kasih ingat, Bang, kepala dingin. Ya, ini kepala dingin. Singkatnya Bang, berdasarkan yang menimpa apa? Saya alami kejadian itu, saya diselamatkan sama Kanit Intel, saya terima kasih sama Pak Kanit Intel di SUD Mampang. Dari SUD Mampang saya dibawa kemari, setelah ditindak dijahit, ada juga jahitan, terus dapat visum. Jam 22 saya sama anggota Sese dibawa ke Polda untuk membuat laporan polisi. Dan saya berterima kasih sama Pak Dir ya, khususnya Pak Dir, Pak Kapolres, Pak Kapolda, Pak Kapolsek pun, karena pihak yang menganiaya saya, mengeroyok saya sudah ditahan. Langsung diamankan Pak. Sudah langsung ditangkap. Tapi ada yang saya sayangkan di situ. Saya sayangkan kenapa? Saat kita sudah diperiksa semua bukti lewat ada yang merekam dan segala macam ada dan saya visum ada, saya didorong untuk restoratif justice. Saya bilang saya tidak mau. Kenapa? Karena kalau saya ikutin dari awal, artinya saya melakukan plan. Kenapa? Saya sampaikan ada Pak Ibu bikin plan, ada Lesti Kejora bikin LB, cabut LB. Saya tidak mau. Jadi siapapun yang melakukan tindakan hukum harus ditindak dulu. Dia merenung, dia merasakan akibat tindakan dia. Karena saat orang bicara mulut harus dibalas dengan mulut.